Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan apa itu stimuno beserta manfaat dan kandungan di dalamnya. Kemudian proses pembuatan dan proses produksi, tahapan pengembangan dan standarisasi fitofarmaka pada produk stimuno. Apa itu stimuno? Stimuno merupakan obat dari jenis fitofarmaka yang bahan aktifnya berasal dari tanaman alami berupa meniran. Salah satu fungsi utama stimuno yaitu memperbaiki kekebalan tubuh, meningkatkan produksi antibodi, dan mencegah kekambuhan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Stimuno sendiri mengandung ekstrak kering daun meniran, selain itu juga mengandung filantin, hipofilantin, hipotetrain, nirantin, dan nitretakin. Yang dimana masing-masing kandungan tersebut memiliki peran sebagai imunomodulator yang membuat sistem imun lebih aktif dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya kita beralih pada proses pembuatan stimuno yang mana diawali dengan ekstrak daun meniran. Simplicia daun meniran hijau yang telah diekstraksi diformulasikan dalam kemasan yang layak serta praktis untuk dikonsumsi. Stimuno diproduksi dengan cara yang modern, meniran sebagai bahan dasar stimuno pun dibudidayakan dengan teknologi modern. Hasil akhir dari olahan meniran tersebut adalah stimuno sirup untuk anak dan stimuno kapsul untuk dewasa. Selanjutnya kita ke tahapan pengembangan fitofarmaka pada stimuno. Yang pertama yaitu ada tahap seleksi calon fitofarmaka. Proses pemilihan jenis bahan alam yang akan diteliti sebagai calon fitofarmaka memiliki skala prioritas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, obat alami calon fitofarmaka diperkirakan bisa menjadi alternatif pengobatan. Kedua, obat alami juga memiliki khasiat dan manfaat. Lalu yang ketiga, obat alami berkhasiat pada penyakit utama. Lalu yang terakhir yaitu ada tidaknya efek beracun serta efek farmakologi pada calon fitofarmaka. Kemudian ke tahap kedua yaitu tahap biological screening calon fitofarmaka. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap penelitian farmakodinamik calon fitofarmaka. Lalu ada tahap pengujian toksisitas lanjut, kemudian ada tahap pengembangan sediaan bahan calon fitofarmaka, dan yang terakhir yaitu tahap uji klinik pada manusia yang sehat dan yang sakit. Yang mana pada tahap ini memiliki 4 fase. Yang pertama yaitu dilakukan pada sukarelawan sehat, yang kedua dilakukan pada kelompok pasien terbatas, lalu yang ketiga dilakukan pada pasien dengan jumlah yang lebih besar dari fase 2, lalu yang keempat yaitu post-marketing surveillance untuk melihat kemungkinan efek samping yang tidak terkendali saat uji praklinik maupun saat uji klinik fase 1-3. Lalu yang terakhir yaitu ada standarisasi sediaan obat atau bahan obat pada stimuno. Standarisasi fitofarmaka pada stimuno adalah suatu persyaratan yang dapat diwujudkannya reprodusibilitas terhadap kualitas farmaseutik maupun terapeutik. Yang mana pada upaya standarisasi perlu dilakukan persyaratan upaya standar yang harus dikontrol, yaitu pertama ada sifat sediaan obat, yang kedua ada pengujian identitas, yang ketiga ada pengujian kemurnian ekstrak atau sediaan, yang keempat kadar air, kelima logam berat, keenam senyawa logam, ketujuh kontaminan alkali dan asam, kedelapan susut pengeringan, kesembilan kadar residu pestisida, 10 cemaran mikroba, 11 cemaran kapang, hamir dan aflatoksin, dan yang terakhir parameter spesifik. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.